يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas keberkahan dan juga kenikmatan yang telah sampai dengan hari ini telah kita nikmati. Semoga dengan keberkahan, kemudian juga kenikmatan, kesempatan, dan juga keluasan waktu yang Allah berikan kepada kita semakin menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa agar semua yang hadir baik di offline di LHC ini dan juga secara online dan juga bagi saudara-saudara kita yang lain mendapatkan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, yang belum mendapat jodoh segera disegerakan jodohnya. Amin. Masya Allah kenceng benar. Yang punya utang semoga utangnya segera dilunasi. Amin. Di Ramadan kali ini mari banyak kita berdoa. Dan yang masih memiliki banyak masalah, baik itu di keluarga, kemudian juga ada skripsi juga ya. Pokoknya semua doa lah. Insya Allah ini doa menjelang berbuka. Mudah-mudahan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena salah satu keberkahan Ramadan adalah dibukanya pintu-pintu langit dan kita doa-doa kita insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan semoga kita termasuk dari umatnya mendapat syafaat yang kelak di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwati fillah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menggantikan Pak Eko di sini posisinya. Qadarullah Pak Eko siang tadi orang tuanya kena musibah, harus ke rumah sakit, harus dirawat di rumah sakit. Semoga Allah berkenan mengangkat segala penyakitnya dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Fatifillah, bulan Ramadan ini merupakan salah satu kesempatan kita, waktu yang sangat terbatas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Waktunya itu hanya 1 bulan, marilah kita maksimalkan, manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan mengkaji, dengan banyak membaca Al-Quran, dengan banyak beribadah, dan juga semoga ini menjadikan Ramadan terbaik. Ya, mudah-mudahan terbaik ya. Qadarullah, mudah-mudahan kita diberikan nanti kesempatan lagi bertemu Ramadan selanjutnya, dan kita berusaha menjadikan Ramadan itu menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita semua. Ifatifillah rahimakumullah, melanjutkan kelas sirah ya, tentang kalau 7 pertemuan sebelumnya kita membahas sebelum kelahiran Rasulullah SAW. Insyaallah hari ini kita memasuki masa kelahiran Rasulullah SAW. Saya share screen dulu untuk yang di Zoom ya. Ya, kelahiran Nabi, nama dan julukan. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, Rasulullah SAW sebelum dilahirkan sudah banyak peristiwa-peristiwa yang mengiringinya. Kita sudah bahas tentang Ilaf Quraisy, kemudian kita bahas tentang Ashabul Fil, kita bahas tentang jahiliyah, bagaimana merajalelanya jahiliyah. Nah, insya Allah pada pertemuan ke-8 pada sore hari ini kita membahas tentang kelahiran Nabi, nama dan julukan. Mungkin sudah tidak asing ya kalau kelahiran ya, sudah sering kita dengarkan, apalagi kalau kegiatan-kegiatan seperti Maulid Nabi Muhammad SAW. Namun ada beberapa hal yang perlu mungkin ya ada beberapa yang belum tahu juga, atau ada yang belum sedikit masih meraba-raba, atau masih dalam katanya begini, katanya begitu. Nah, insya Allah sore ini kita akan jelaskan seperti apa kelahiran Nabi dan juga sedikit tentang syama'ilnya, syama'il Rasulullah, tentang nama dan julukannya. Nah, kita mulai dengan kelahiran Nabi dan data dan peristiwa. Rasulullah SAW lahir di hari Senin. Itu sudah kesepakatan para ulama dan juga sesuai dengan hadis dari hadis Sahih Muslim dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah ditanya tentang puasa hari Senin. Kenapa Rasulullah puasa di hari Senin? Kan biasanya kita Senin dan Kamis ya. Kenapa Rasulullah ditanya puasa hari Senin gitu? Maka Rasulullah SAW menjawab, itu adalah hari yang aku dilahirkan dan diturunkan risalah kenabian kepadaku. Nah, ini sudah kesepakatan para ulama bahwa kelahiran Rasulullah SAW itu jatuh di hari Senin. Oleh karena itu disunahkan kita juga tanda kutip yang merayakannya dengan berpuasa. Nah, ini unik sebenarnya. Puasa itu kan kalau kita kan sepertinya puasa itu nggak makan, nggak minum, kemudian menahan sesuatu ya. Nah, kalau umat-umat terdahulu itu puasa, salah satunya penyebabnya kenapa? Karena sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti puasanya orang-orang Yahudi yang diambil kemudian oleh Rasulullah SAW, puasa Asyura kan, puasa 10 Muharram. Kenapa puasa 10 atau 9 Muharram? 10 ya, 10 Muharram. Ketika ditanya, itu adalah sebelumnya orang-orang Yahudi berpuasa di tanggal 10 Muharram karena itu dibebaskannya mereka, dilepaskannya dari kejaran Firaun, seperti itu. Terbebas mereka dari kejaran Firaun dan Bani Israel itu berpuasa. Nah, puasa sebagai rasa syukur. Kalau kita kebanyakan puasa puasa lagi gitu. Seperti hukuman lah gitu, atau seperti kewajiban bahkan. Tapi orang-orang terdahulu mereka berpuasa sebagai rasa syukur. Nah, kemudian Rasulullah pun berpuasa di hari Senin, di 10 Muharram. Ketika ditanya, Rasulullah kenapa puasa 10 Muharram? Kita lebih berhak dibandingkan Bani Israel, seperti itu. Sehingga puasa itu sebagai rasa syukur, dan Rasulullah itu bersyukur dilahirkan di hari Senin, dan puasa Rasulullah salah satunya adalah sunnahnya di hari Senin. Nah,
mengenai tanggal, sebenarnya ada beberapa tanggal. Nah, ini tidak ada kesepakatan. Walaupun yang populer itu di kalangan kita itu tanggal 12 Rabiul Awal. Namun ada beberapa ulama-ulama sirah itu menyebutkan tanggal kelahiran Rasulullah itu seperti Ibnu Katsir itu di tanggal 2 Rabiul Awal. Nah, kemudian Mubarakfuri di buku Rohitul Maktum ya, buku Sirah Nabawiyah Mubarakfuri, bahkan kalau antum baca itu bukan tanggal 12, namun tanggal 9 Rabiul Awal. Ada juga yang menyebutkan ulama yang lain itu bukan di Rabiul Awal, malah di Ramadan gitu. Rasulullah lahir di bulan Ramadan. Namun ini pendapatnya tidak terlalu populer dan tidak terlalu sahih ya. Nah, ini sehingga yang tercatat yang bisa diambil pendapatnya ini ada 3 pendapat. Ya, biasalah kalau fikih aja ada khilafiyah ya. Sirah pun ada khilafiyahnya gitu. Ya, karena menurut hitung-hitungan ulama-ulama kan kadang ada berbeda-beda perhitungan-perhitungannya gitu. Sehingga yang di populer itu 12 Rabiul Awal. Cuman ada ya tanggal-tanggal yang lain, ada 2 Rabiul Awal atau 9 Rabiul Awal, sehingga tidak terjadi kesepakatan. Sehingga oleh karena itu jangan malah nanti ketika antum jadi bikin soal, misalnya buat yang guru-guru nih bikin soal buat anak-anaknya, pilihan ganda tanggal berapakah Rasulullah lahir. Nah, ada pilihannya 12, 2, 9 segala macam gitu. Nah, kalau nanti jangan salahin anak ini jawab 9 Rabiul Awal atau 2 Rabiul Awal gitu. Ya, kalau ada guru buat soal seperti itu dan menyalahkan yang selain 12 Rabiul Awal, itu jadi pertanyaan gitu. Jadi gurunya sepertinya kurang paham sirah gitu. Bikin soal sirah namun tidak paham sirah gitu. Sehingga baiknya tidak membuat soal-soal yang khilafiyah. Kalau fikih banyak khilafiyahnya, sirah nabawiyah atau sirah secara umum pun banyak sebenarnya khilafiyahnya. Nah, mengenai tahunnya, Rasulullah SAW lahir di tahun gajah dan sudah sangat-sangat kita pahami semua lah. Rasulullah SAW lahir di tahun gajah, tahun di mana Abrahah menyerang Ka'bah ya dengan sejumlah yang sudah kita pernah bahas. Jadi bukan tahun seperti tahun Cina ya. Kalau tahun Cina kan ada tahun kelinci, tahun apa? Sekarang tahun apa tuh? Antum tahu nggak? Sio ya. Ya. Ini bukan seperti tahun-tahun binatang-binatang yang ada di Cina gitu, tahun babi atau tahun sapi atau tahun kuda air atau apalah gitu. Nah, ini tahun gajah terkait dengan peristiwa Rasulullah SAW, Abrahah menyerang Ka'bah gitu. Menyerang pasukan bergajah yang jumlah gajahnya tuh nggak banyak-banyak juga gitu. Kadang ada buku-buku yang menggambarkan semua pasukannya naik gajah. Nah, itu kurang tepat sebenarnya. Jadi gajahnya nggak lebih dari 15 ekor. Ya, seperti di pertanyaan kuis kemarin ya. Ada beberapa yang kurang tepat menjawabnya, ada yang 20.000. Yang disebut 20.000 itu sekitar 20.000 pasukan. Atau ada yang menyebutkan 30.000 pasukan. Namun tidak semuanya menaiki gajah. Gajah itu kan bintang air. Binatang air itu akan sangat sulit hidup di padang pasir. Nah, sebagai untuk viral gitulah, kalau bahasa sekarang viral di media medsos lah dulu lah gitulah. Viral di mana-mana. Ini ada Raja Abrahah gitu kan, Panglima Abrahah membawa gajah di tengah padang pasir. Itu kan sesuatu yang aneh di mata masyarakat ketika itu. Kalau unta sudah biasa karena dia menyimpan cadangan air kan di punggungnya. Tapi kalau gajah ini kan dia nggak bisa jauh-jauh dari air. Makanya gajahnya itu didatangkan dari Habasyah, dari Afrika. Itu sekitar 15 ekor, ada nyebutnya 14. Yang pasti nggak lebih dari 20 lah. Sekitar 15-an. Itu menyeberang ke Yaman, kemudian dibawa oleh Abraha di tengah padang pasir. Itu kan pemandangan yang sangat ganjil ya lah gitu lah. Kalau kita di tengah-tengah sini ada unta lah ibaratnya gitu, atau ada apa ya yang mungkin binatang yang aneh lah, besar, aneh, terus dibawa gitu kan. Itu kan bukan hanya ditunggangi kan,
pasukannya kan butuh air juga untuk minumnya gajah itu kan. Dan gajah itu bisa hidup di padang pasir. Itu kan keunikan yang luar biasa. Nah, biar viral, semua orang tahu ketika itu, maka Abraha itu membawa pasukan gajah menyerang Ka'bah. Oleh karena itu disebut dengan tahun gajah. Dan ketika itu kabilah-kabilah itu sebenarnya nggak sepakat, tidak disepakati penanggalannya sebenarnya. Makanya terjadi perbedaan pendapat kan, ada yang menyebut 12, 9, 2 dan lain sebagainya gitu. Setiap kabilah punya tanggalan tersendiri ketika itu. Jadi nggak ada istilahnya tahun sekian apa Quraisy atau tahun sekian. Kalau sekarang kan ada tahun Jawa, seperti kita lah. Ada tahun Jawa, ada tahun apa Cina ya kan, kalender Cina, ada tahun Masehi sendiri, nanti ada ya enak juga kalau Lampung tuh punya tahun sendiri ya. Tahun apa gitu ya. Ada penanggalan sendiri gitu kan. Lampung, Padang nanti punya sendiri kan. Ya seperti itulah. Jadi punya penanggalan sendiri sehingga nggak bisa disepakati. Dan itu juga belum disebut tahun gajah. Rasulullah juga tidak menyebutkan itu sebagai tahun gajah namanya. Jadi seperti kapan nenek kamu lahir gitu, nenek antum lahir ketika Jepang datang ke Indonesia. Nah, itu kan seperti penyebutan seperti itulah. Kapan peristiwa tsunami? Ketika itu anak saya lahir ketika tsunami Aceh. Nah, mengingatnya seperti itu sehingga disebut tahun gajah ketika gajah menyerang Ka'bah gitu. Yang repot emang kapan Ustadz Nurja lahir ketika panen jagung. Kan ya panen jagung yang mana kan bingung. Atau panen singkong. Nah, ketika bapaknya lagi panen singkong, Nurjaya lahir, ya itu nggak bisa diterima nalar. Teman kalau peristiwa yang sangat luar biasa itu pasti diingat oleh masyarakat ketika itu, sehingga disebutlah tahun itu menjadi tahun gajah. Dan ini menjadi penyebutan yang menjadi umum pada akhirnya, tahun gajah. Walaupun tidak dinamakan sebagai tahun gajah. Ini juga istilah yang sahabat yang menyebutkannya. Kapan lahirnya? 2 tahun setelah penyerangan Abraha membawa gajah gitu. Lama-lama disebut sebagai tahun gajah. Jadi patokannya adalah peristiwa pasukan bergajah sehingga disebutlah tahun gajah. Nah, tempatnya itu disepakati di kota Mekah. Semua sepakat ya, nggak ada yang menyebutkan kota-kota lain. Bahkan ada yang mendetailkan itu di rumah kakeknya Rasulullah, Abdul Muthalib. Jadi ini data kelahiran Rasulullah SAW. Nah, ibu dan pengasuh yang kita kenal hanya Aminah dan Halimah kan biasanya. Nah, ibu Rasulullah yang pertama yaitu Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhroh bin Kilab, ibu kandungnya. Kemarin kita sudah bahas ya silsilahnya ya. Mudah-mudahan nggak lupa ya. Jadi Aminah ini dari Bani Zuhroh. Bani Zuhroh ini satu keturunan nanti ke bawahnya itu siapa? Sahabat Rasulullah ada yang paling kaya? Abdurrahman bin Auf. Nah, jangan lupa tuh nanti karena berkaitan nanti terus itu sampai nanti perjuangan Rasulullah. Nah, Aminah dari Bani Zuhroh binti Wahab. Nah, ibu susuan yang pertama itu selain dari Aminah itu Suwaibah sebenarnya. Suwaibah ini merupakan budak dari Abu Lahab. Abu Lahab, mesti ingat ya, Abu Lahab adalah anak dari Abdul Muthalib, paman Rasulullah walaupun berbeda ibu, berbeda jalur ibu. Nah, kemarin juga ada pertanyaan tuh waktu kuis. Kuisnya nggak ada yang ngerjain ya kayaknya. Oh, Rian doang kayaknya. Rian, Pujo ngerjain ya. Iya makanya kalau gampang anak SD ngerjain. Ya. Iya. Ya nggak apa-apa. Itu biar refresh aja. Biar nggak ini ya. Ya nanti kan biar bisa dibuka-buka lagi tuh videonya kan. YouTube-nya ada. Atau PowerPoint-nya juga bisa di-download. Ibu kedua itu Suwaibah. Suwaibah merupakan pembantu. Kalau dulu budak ya. Jadi kalau sekarang ya bukan disebut budak sih pembantu. Kalau budak dulu kan diperjualbelikan seperti barang. Jadi dan nggak digaji walaupun dikasih makan tapi nggak ada gajinya tuh. Ya ada beberapa yang digaji juga sih cuman nggak ini. Itu budaknya dari Abu Lahab.
Kemudian ibu susuan yang populer yang sering kita dengar siapa? Halimah Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Nama lengkapnya Halimah binti Abu Zu'aib. Nah, kemudian pengasuhnya Rasulullah SAW itu diasuh oleh banyak orang. Nah, kalau kita kan biasanya paling ya diasuh sama bapak ibu, ya paling bibi gitu kan. Kecuali yang apa orang tuanya meninggal atau seperti apa gitu kan pasti ada pengasuh lain. Cuman nih Rasulullah ada 7 ya pengasuhnya. Yang pertama tentu saja ibunda beliau Aminah binti Wahab. Ayahnya kemana? Sudah kita ketahui ya biasanya apa namanya sudah populer ayahnya meninggal sebelum Rasulullah SAW dilahirkan. Abdullah bin Abdul Muthalib. Kemudian Suwaibah tadi budaknya Abu Lahab ikut mengasuh Rasulullah SAW. Nah kemudian Ummu Aiman. Ummu Aiman ini pembantu dari Aminah atau budak ya. Budak dari Aminah yang sebelumnya milik dari Abdullah. Milik dari ayahnya Rasulullah. Kemudian Halimah hampir kisaran 5 tahun di Bani Sa'ad. Kemudian Syaimah. Siapa Syaimah? Yaitu merupakan putri Halimah. Yang nanti di kemudian hari ketika setelah Fatu Mekah dan juga perang Hunain, ini Syaimah ini menjadi tawanan kaum muslimin. Dia belum masuk Islam ketika itu. Jadi ketika perang Hunain tahu ya, perang antara kaum muslimin dengan ya emang belum masuk sana sih, belum sampai sana. Cuman kan harusnya umum ya. Perang kaum muslimin dengan Hawazin, Bani Saqif dan juga Bani Sa'ad ya, termasuk di dalamnya Bani Sa'ad, Bani Sa'diyah ini bani tempat Rasulullah SAW kecil. Itu perang Hunain. Ya itu populer ya di surat At-Taubah itu ada perang Hunain. Yang apa setelah Fatu Mekah itu kan pasukan kaum muslimin banyak gitu sehingga saling berbangga-bangga di situ dengan jumlah yang banyak disebutkan di surat At-Taubah itu. Nah, Syaimah ini menjadi tawanan nanti ketika perang Hawazin, perang Hunain gitu. Nah, kemudian nanti Syaimah mengingatkan Rasulullah, dulu ingat nggak saya ini yang kakak kamu gitu kan, kakak sepersusuan gitu kan, apa namanya kakak engkau wahai Rasul gitu kan. Oh iya ternyata Rasulullah ingat dan Syaimah akhirnya masuk Islam setelah peristiwa perang Hunain dan membebaskan seluruh tawanan dari Bani Sa'diyah, Bani Sa'ad. Kemudian kakeknya Rasulullah SAW yaitu Abdul Muthalib dan sekitar kurang lebih 2 tahun ya setelah dari Halimah, kemudian Aminah meninggal dunia, kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib dan kakeknya meninggal diteruskan oleh Abu Thalib sejak usia kisaran 8 atau 10 tahun. Ya, itu perbedaan pendapat biasa, wajar. Nah, kalau kita lihat ini tentang pengasuhan ya, ini subhanallah gitu. Kalau lihat dari nanti kita bahas nama Muhammad ya. Ini kita lihat dari nama-nama pengasuhnya dulu ya. Ini makanya manusia terbaik diasuh pun oleh orang-orang yang terbaik gitu. Pertama dari Aminah. Insya Allah nih Aminah kalau kita lihat terusuri namanya adalah Aminah. Aminah artinya apa? Aman. Aman, kemudian selamat, amanah juga. Itu kan sifat dari Aminah. Kemudian Suwaibah. Ada yang tahu arti Suwaibah? Suwaibah itu artinya itu pahala atau balasan kebaikan. Suwaibah. Kemudian Ummu Aiman. Siapa nama asli Ummu Aiman? Ayo. Ummu Aiman nama aslinya. Ada yang tahu di Zoom? Kalau Aiman kan anaknya ya, namanya besok Ummu Aiman. Aiman tuh anaknya. Ada Abu Aiman. Itu bukan Aiman yang di Kompas TV bukan ya. Ya, Ummu Aiman. Namanya siapa? Barokah, ya, Barokah. Namanya Barokah, Ummu Aiman tuh ya. Kita tahu Barokah ya berkah kan, keberkahan. Keberkahan itu kan dari Aminah, Suwaibah, Ummu Aiman, Barokah. Kemudian Halimah. Apa arti Halimah? Helm. Hilmi Aminuddin, ada tokoh partai ya. Hilmi Aminuddin. Halimah itu sabar.
Namun sabarnya itu berbeda ya. Kalau kita kan di jalan gitu kan, nanti ketemu orang marah-marah, sabar, sabar gitu kan. Nah, hilm ini lebih ke arah kesabaran yang sangat tingkat tinggi. Apa ya? Allah itu halim. Allah itu punya sifat halim. Halim itu artinya manusia itu banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan sifat halimnya Allah masih menunda azab terhadap manusia. Nah, itu halim, hilm. Ketika Quraisy itu didakwai oleh Rasulullah, kemudian kan Quraisy berkata, kenapa enggak Allah lemparkan saja gitu kan batu-batu dari langit agar mengazab kami kan ya, seperti kaum-kaum terdahulu. Nah, inilah berkahnya kaum Muhammad tidak diazab oleh Allah secara langsung. Kalau kaum-kaum terdahulu kan bangsa Samud, kemudian Nabi Soleh, umatnya Nabi Soleh, kemudian Lut, kaum Nabi Lut, itu kan langsung diazab oleh Allah ya. Baik itu yang dia dilemparkan batu, kemudian ada ditenggelamkan di tanah, kemudian ada yang diazab segala macam lah gitu, di sambar petir dan segala macamnya. Kalau kita kan umatnya Nabi Muhammad tidak sampai di situ, tidak sampai segitu diazabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sifat halimnya Allah, sifat halimnya. Sehingga Allah yang mempunyai kekuasaan, yang melihat hamba-hambanya ini banyak bermaksiat, namun tidak langsung diazab. Nah, itu halim. Nah, kalau kita mungkin kita punya kekuasaan, kita punya kewenangan untuk berbuat sesuatu, namun orang tersebut yang di bawah kita, misalnya kita punya power gitu lah, namun di bawah kita itu tidak kita zolimi. Nah, itu disebut halim gitu. Jadi sabarnya itu bukan sabar satu sejajar, namun lebih tinggi yang disebut halim itu, kesabaran tingkat tinggi. Jadi kalau ada orang yang punya utang misalnya kan nggak bayar-bayar gitu kan, kita punya kekuasaan sebenarnya untuk menyita itu, untuk apalah gitu, mengambil sesuatu namun kita tidak lakukan, maka itu saya sebut salah satunya disebut halim, hilm gitu. Nah, ini sifat halimah. Nama dari halimah, hilim, halim. Kemudian syaimah, syaimah itu artinya apa? Syaimah dari kata sima, bentuk dari kecilnya itu syaimah. Sama seperti Hasan, bentuknya kecilnya adalah Husain ya. Hasan dan Husain. Siapa yang lebih besar, Hasan apa Husain? Nah, Hasan ya, jangan salah. Husain lebih kecil dari Hasan. Sama seperti Abu Hurairah. Kalau kucing besar itu kan Hurrah, tapi kalau kucing kecil Hurairah. Nah, ini Syaimah, bentuk dari Shima. Shima apa artinya? Shima itu kalau bahasa Jepang itu kepulauan sebenarnya, Shima. Hiroshima, kepulauan. Nah, kalau bahasa Arab itu Shima itu perilaku baik, berperangai baik itu, Shima atau Saima ya. Nah, itu pengasuh-pengasuhnya aja luar biasa nama-namanya ya. Bagaimana nanti persiapan Allah itu mempersiapkan Rasulullah itu dengan pengasuh yang sangat luar biasa. Nah, ini nama mencerminkan sifat ya. Nah, saudara sesusuan dari Suwaibah. Ingat ya, saudara sesusuan itu jadi mahram nanti. Jadi jangan asal menyusui buat ibu-ibu atau ya dulu kita diingat-ingat sama ini. Antum kalau tanya nanti ke ibunya atau ke bapaknya. Jangan-jangan akhwat yang kita suka itu satu sepersusuan. Nah, antum nggak bisa tuh nikah. Ya, Nurjaya ya. Tanya mam ini uminya nanti. Oh, lagi mau ngelamar akhwat, ternyata akhwat ini dulu satu susuan gitu. Antum nyusu ke ibunya atau akhwat ini nyusu ke ibu antum atau satu persusuan dengan ibu yang lainnya. Nah, itu hati-hati. Nah, ini dari Suwaibah, satu persusuan Rasulullah itu ada Masruh namanya. Itu anak dari Suwaibah. Kemudian juga Hamzah. Hamzah siapa? Pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Hamzah. Kok paman satu susuan? Nah, ini ingat pelajaran kemarin ya. Hamzah ini lahir dari ibu siapa?
Jadi Abdul Muthalib itu menikahkan Abdullah dengan Aminah binti Wahab. Nah, di hari yang sama Abdul Muthalib menikah dengan siapa? Di pertanyaan kuis ada itu. Halah bin Wuhaib. Nah, Wuhaib ini adiknya dari Wahab. Wuhaib. Wahab punya putri namanya Aminah. Wuhaib punya putri namanya Halah. Aminah menikah dengan Abdullah, kemudian Abdul Muthalib menikah dengan Halah. Nah, dari Halah melahirkan Hamzah bin Abdul Muthalib. Bingung nggak? Enggak ya? Mudah-mudahan enggak lah orang mau buka ya. Nah, walaupun memang ada yang menyebutkan usia Hamzah itu lebih tua dari Rasulullah, namun tidak terpaut jauh. Ya, ada yang menyebutkan kisaran 2 tahun, 2 tahunan lah antara Rasul dengan antara Muhammad dengan Hamzah. Sehingga Suwaibah pun menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi satu sepersusuan. Kemudian Abu Salamah. Abu Salamah itu siapa? Dari Bani Abdul Asad atau dari Bani Makhzum. Oh, jauh ya. Nah, nanti ada hubungannya. Ketika Abu Salamah meninggal, siapa istrinya? Istrinya Abu Salamah siapa? Nah, Ummu Salamah. Nggak usah pusing. Bingung ya. Emang belum minum nih. Nah, Ummu Salamah kelak menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh ya, boleh. Jadi menikah dengan apa namanya? Ya nanti antum misalnya punya saudara antum istrinya meninggal, boleh antum nikahi, boleh. Jadi bukan nggak boleh, boleh. Gitu, seperti itu. Bahkan itu beberapa ulama menganjurkan, gitu, menikahi ipar kalau saudara kita meninggal, karena itu lebih dekat jalur nasabnya, lebih dekat dengan keluarga juga. Jadi tidak perlu untuk pengenalan lebih lama lagi. Tapi ya nggak harus ya, nggak harus. Itu dianjurkan sih, tapi nggak harus. Nah itu nanti kelak Abu Salamah meninggal dunia, kemudian Ummu Salamah menikah dengan Rasulullah SAW. Kemudian dari Halimah, saudara sesusuannya itu ada Abdullah, kemudian Unaisah, kemudian ada Judama atau Saimah tadi ya, Saimah tadi yang menjadi tawanan. Kelak nanti mengingatkan, ya Rasulullah, dari mana tahu gitu kan? Dulu engkau, kata Saimah ini, dulu engkau pernah menggigit saya, ini bekas gigitannya masih ada gitu. Masya Allah, udah lama bener kan? Jadi Rasulullah ketika usia 5 tahun diasuh oleh Saimah dan Rasulullah mengingat itu. Jadi subhanallah, ingatan Rasulullah itu sangat kuat ya. Jadi masih kecil pun peristiwa yang sudah lampau pun ya walaupun beliau masih kecil diingat dan dibebaskan kemudian. Kemudian dari Halimah juga ada Abu Sufyan bin Al-Haris bin Abdul Muthalib. Ini satu sepupuan ya. Walaupun ya sepupuan dengan Rasulullah SAW, Abu Sufyan. Nanti kisahnya juga luar biasa nih Abu Sufyan. Jangan samakan Abu Sufyan-nya dengan ini ya, Abu Sufyan bin Harb ya, itu berbeda. Ada Abu Sufyan bin Al-Haris, ada Abu Sufyan bin Harb ya ini yang suaminya Abu Sufyan bin Harb ini suaminya dari Hindun binti Utbah ya. Tapi kalau yang ini yang kita bahas ini Abu Sufyan bin Al-Haris ini satu kabilah atau satu bani dengan Rasulullah SAW. Nah, yang uniknya beliau ini walaupun satu sepersusuan, ini tingkat permusuhannya sama seperti Abu Lahab. Jadi ada keluarga Rasulullah yang memusuhi Rasulullah, yang sangat-sangat memusuhi Rasulullah itu selain dari Abu Lahab adalah Abu Sufyan bin Al-Haris. Yang nanti ketika Fatu Mekah dia punya kisah yang sangat mengharu biru sebenarnya. Jadi kalau di sinetronin luar biasa nih kalau di filmin ya. Beliau minta Abu Sufyan ini kan sangat dimusuhi, bahkan Rasulullah tuh nggak mau memaafkan Abu Sufyan ketika Fatu Mekah. Abu Sufyan gundah gulana, hampir mau melarikan diri entah ke penjuru dunia mana, karena kan kalau di Mekah sudah nggak memungkinkan lagi untuk berdiam di Mekah. Beliau ingin larilah dari Mekah, ingin mengasingkan diri entah kemana. Kemudian datang ke sepupunya yang lain, Ali bin Abi Thalib.
Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Kalau ini kan Abu Sufyan bin Al Haris bin Abdul Muthalib. Dinasihati sama Ali, ya Abu Sufyan, kamu kalau ke Rasulullah begini-begini, ingatkan kisah Nabi Yusuf. Ingatkan kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf seperti apa kisahnya? Udah tahu ya, dibuang, kemudian dijual, kemudian sampai nanti menjadi pemimpin ya, pimpinan atau menteri di Mesir. Yang kemudian hari itu saudara-saudaranya datang kan. Saudara-saudara itu datang ke Nabi Yusuf minta bantuan. Dan Nabi Yusuf mengampuni, memaafkan kesalahan saudara-saudara yang telah lampau. Yang tadinya mau membunuh, bahkan kan mau membunuh, mau sampai menyeburkan ke sumur, ke dasar sumur, tapi dimaafkan oleh Nabi Yusuf. Nah, Abu Sufyan disuruh berkisah seperti itu ke Rasulullah, sehingga Rasulullah memaafkan Abu Sufyan bin Al Haris. Dan nanti kemudian hari beliau menjadi salah satu panglima perang di perang Tabuk kalau nggak salah, atau perang Hunain, saya lupa nanti. Ya, itu saudara-saudara sepersusuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada pertanyaan? Nggak bingung ya? Bisa dicerna ya? Itu ya makanya ini agak repot. Nah, kalau sekarang itu kan ada bank susu ya. Nah, itu perlu ini tuh. Jadi nggak tahu kalau di Lampung ada ya. Kalau di Jakarta ada tuh. Jadi ibu-ibu atau para ibu-ibu yang bekerja biasanya kadang susunya nggak bisa keluar, dia pakai susu orang lain, susu ibu orang lain maksudnya, untuk menyusukan ke anaknya. Nah, itu harus diteliti, jangan ya, ini kait ini ya fikih ya, mungkin perdebatan, mungkin nanti ahli fikih bisa ini. Ada yang memang jangan sampai itu satu ibu, satu susu dari ibu itu di kemudian hari menjadi berjodoh gitu maksudnya. Karena satu sepersusuan itu menjadi nasab kan, menjadi satu mahram, menjadi satu mahram. Jadi tidak boleh menikah kalau satu mahram kan, seperti itu. Nah, itu perlu dikaji lebih dalam sebenarnya, penelitian fikihnya ya. Kalau di masa Rasulullah tidak boleh menikah satu sepersusuan gitu. Ya. Dan itu menjadi mahram. Jadi mahrum. Jadi hati-hati nanti kalau ini, apalagi anak-anak selanjutnya ya. Kalau di Jakarta sudah ramai, sudah berapa tahun yang lalu lah. Jadi membayar orang untuk ini menyusui atau mencari susu dari ibu-ibu yang punya bayi, yang susunya berlimpah, ya susunya ditransfer ke yang lain seperti itu. Jadi kalau susu sapi ya nggak perlu gitu. Ya, susu sapi. Ini susu manusia ya. Kemudian khitan Rasulullah SAW. Ada beberapa pendapat yang mengatakan ya, Rasulullah SAW terlahir dalam keadaan telah dihitan. Namun pendapat ini tidak sahih, tidak sabit ya, tidak kuat gitu. Kemudian ada yang mengatakan juga Nabi SAW dihitan bersamaan dengan pembedahan dadanya oleh malaikat ketika diasuh oleh Halimah. Nanti ada bab pengasuhan ketika ini kan ada sosok malaikat datang kemudian membawa Muhammad kecil itu menjauh gitu kan ke atas bukit, kemudian dibelah dadanya kan. Itu peristiwa itu ada diceritakan oleh Syaimah sebenarnya. Diceritakan oleh Syaimah itu melihat gitu kan. Kemudian nanti diceritakan ke Halimah, kemudian Halimah langsung cepat-cepat mengembalikan Muhammad gitu. Mengembalikan Muhammad kecil ke orang tuanya. Karena takut terjadi sesuatu. Nah, itu ada malaikat. Nah, di situ sekaligus hitan. Ada pendapat yang menyatakan seperti itu. Namun para ulama sejarah, ulama sirah itu tidak menemukan bukti yang kuat yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW dihitan ketika bersama dengan pembedahan dadanya. Yang ketiga, pendapat yang ketiga, yang ini yang ada riwayatnya ya dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW pada hari ke-7 dihitan oleh kakeknya Abdul Muthalib dalam sebuah acara makdubah atau jamuan. Nah, ini pendapat ketiga yang dikuatkan oleh para ulama-ulama sirah dari Ibnu Qayyim dan juga Zahabi dan lain sebagainya. Nah, ini pendapat yang
yang kuat yang disepakati banyak para ulama-ulama. Namun ya nanti juga tetap jangan perlu dijadikan soal. Kapan Nabi Muhammad dihitan? Nah ini karena perdebatan, jadi nggak perlu ramai juga dan nggak esensi juga, nggak terlalu penting untuk dibahas gitu. Walaupun budaya khitan itu kan sudah ada ya, Quraisy itu dihitan semua rata-rata, jahiliyah pun dihitan. Karena itu sudah jadi budaya dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, budaya khitan atau syariat khitan. Kemudian pemberian nama. Nama yang diberikan kepada Nabi SAW ada dua yang populer, yang sering kita dengar, yaitu Muhammad dan Ahmad. Nama Muhammad diberikan oleh Abdul Muthalib, sang kakek. Jadi ketika lahir diberi nama Muhammad. Sedangkan nama Ahmad itu tidak ada yang bisa memastikan siapa yang memberinya. Itu. Walaupun di Al-Qur'an ada kan mimba dihumul Ahmad ya. Ketika Nabi Isa itu berkata. Nah, nama Muhammad itu bukan satu sebenarnya. Jadi di kalangan Quraisy itu sudah ada nama-nama dengan memakai nama Muhammad. Sudah ada beberapa orang Arab ketika itu. Namun tidak terlalu populer dibandingkan siapa? Zaid ya kan? Siapa lagi? Kemarin kita bahas Amr ya kan? Itu populer nama itu. Sama seperti kita lah Joko gitu kan, Asep gitu kan. Populer ya. Sampai ada perhimpunan ya. Asep sedunia gitu kan, atau Agus itu kan udah populer ya. Nah nama Muhammad ketika itu tidak terlalu populer. Walaupun sekarang itu menjadi nama yang paling banyak dipakai di seluruh dunia. Jadi nama Muhammad itu paling banyak dipakai di seluruh dunia. Mengalahkan nama-nama Barat ya. Siapa? John, siapa lagi? Michael gitu kan. Itu Charles itu siapalah gitu. Nama Muhammad tuh paling banyak dipakai sekarang di seluruh dunia. Jadi ulama-ulama berpendapat bahwa nama Muhammad itu sudah ada sekitar 18 sampai 20 nama ketika itu. Jadi ketika Nabi Muhammad lahir sudah ada yang pakai nama Muhammad, namun nggak banyak ya, sekitar 20-an orang lah yang pakai nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada kisah-kisah yang populer namun tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya sebenarnya tentang sekelumit atau peristiwa-peristiwa tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Namun populer, kadang ada populer, bahkan ada dijadikan syair ya kan, dijadikan barzanji atau segala macamnya lah. Atau ketika Maulid itu dibacakan rawi dan segala macamnya, itu ada syair-syair yang mengisahkan seperti ini, walaupun sebenarnya tidak ada landasannya. Itu. Yang pertama itu Nabi Muhammad memainkan bulan saat masih menyusu, sehingga bulan bergerak sesuai dengan arah telunjuk beliau. Jadi dimainin gitu kan. Ya, repot lah. Ya, nanti gravitasinya gimana gitu kan kalau bulan. Kalau membelah bulan ada nanti mujizat Rasulullah, tapi nanti bukan ketika bayi. Ketika para orang-orang Quraisy itu meminta bukti kenabian. Kalau engkau nabi coba belahlah bulan. Kita itu dibelahlah bulan kan di surat Al-Qamar itu ada. Dan bulan terbelah dengan secara fisiknya terbelah. Jadi hadisnya itu diuraikan terbelahnya itu bukan terbelah retak atau terbelah apa gitu, tapi terbelahnya satu di barat, satu di timur. Bulan itu dibelah oleh Rasulullah SAW. Namun seketika itu juga orang-orang Quraisy pun tidak beriman. Nah inilah makanya saya katakan mukjizat itu bukan untuk menjadikan seseorang itu beriman. Efek mukjizat itu seperti Nabi Musa ya, membelah laut kan, tongkatnya membelah laut, itu kan Bani Israil diselamatkan kan. Kemudian Fir'aun itu ditenggelamkan. Selepas itu Bani Israel itu nggak taat juga sama Nabi Musa. Itu baru saja diselamatkan sebenarnya kan. Itu kan gimana cara ceritanya kan, dibelah laut gitu kan, nyebrang.
Kalau kita orang beriman kan, wah ini bener nih, Nabi Musa nih nabi nih, utusan Allah itu kan. Bener-bener ini kan, kita harus ikutin lah apa katanya. Tapi seketika itu juga, terlepas dari itu, Bani Israel juga nggak taat sama Nabi Musa. Jadi disuruh masuk ke Palestina, kata Bani Israel apa? Ya Musa, engkau aja lah pergi sama Tuhanmu. Kami duduk-duduk di sini gitu kan. Kami duduk di sini, nanti setelah engkau menang baru kami ikut. Nah, kayak gitulah. Inilah ngeyelnya Bani Israel ya. Ya ngeyelan ya. Jadi kalau yang ada yang ngeyel-ngeyel gitu kan disuruh sama mamahnya sama bapaknya malah ini. Nah, itu ada efek Bani Israel jadinya. Hati-hati ya. Atau nyuruh, udahlah ada antum aman lah gitu. Kita sikolah sama antum. Nah, kata-kata itu kadang itu yang jadi kata-kata Nabi Bani Israel sebenarnya. Nah, ini diungkapkan ketika nanti perang Badar oleh para sahabat. Jadi para sahabat ditanya pendapatnya sebelum perang Badar. Khususnya orang-orang dari Ansor ya. Bagaimana orang-orang Ansor? Kata orang-orang Ansor gini, ya Rasulullah, kami tidak akan seperti Bani Israel kepada Nabi Musa. Kami akan berkata, berperanglah ya Rasul, engkau bersama Tuhanmu, kami akan berada di belakangmu. Kami akan mengikuti. Jadi Ansor itu mengikuti Rasulullah untuk berperang di perang Badar. Padahal perang Badar itu enggak diwajibkan. Maksudnya yang mau ikut, yang enggak gitu kan. Berbeda nanti dengan peristiwa perang Tabuk. Ya, perang Tabuk itu kan seluruh kaum muslimin itu harus ikut. Makanya ada kasusnya siapa? Sahabat Rasulullah yang enggak jadi ikut. Nah, ingat enggak? Yang nanti dihukum oleh Rasulullah, nggak diajak ngomong sama Rasulullah, siapa? Ya? Siapa? Iya, tahu tapi lupa. Ya, ada sahabat namanya Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik itu Ansor, Al-Ansori. Bahkan dia alumni perang Badar juga. Ka'ab bin Malik. Nah, semua kaum muslimin wajib ikut. Yang punya kemampuan kendaraan itu wajib ikut, tapi Ka'ab ini ya nantilah, paling juga nanti jalannya sampai udah jauh. Oke, saya mute dulu ya. Nanti pertanyaannya. Kemudian bintang turun mendekati ke bumi menyambut kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga tidak ada tidak ada landasannya. Yang ketiga, Aminah menemukan catatan puisi di dekat kepalanya ketika hendak melahirkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ada orang-orang yang berkata seperti ini juga. Namun kisahnya ini tidak ada rujukannya, atau para ulama menyebutnya palsu ya. Ini ada di kitabnya Muhammad Asy-Syawiyah, Sirah An-Nabawiyah. Ini yang di sini apa di mana deh? Yang online Zoom di mute ya ininya, karena feedback. Nggak apa-apa online jadi biar rame, cuman di mute aja. Nah, kemudian ada kisah yang tidak bisa dipastikan sumbernya, walaupun kalau ketemu sumbernya ya boleh dikuatkan gitu. Nah, ini Aminah yang pertama, Ibunda Aminah merasa bobot kandungannya teramat ringan. Jadi ibu-ibu yang sudah pernah hamil pasti tahu kehamilan itu sangat berat, menyiksa gitu. Jadi kalau bahasa ibu-ibu itu tulang-tulang itu seperti terlepas gitu, sedang hamil gitu kan. Nah, ini Aminah merasa bobot kandungannya teramat ringan. Nah, ini secara logika ini hamil pertama Aminah. Yang pertama, Aminah belum pernah hamil sehingga tidak bisa membedakan antara berat dengan ringan gitu kan. Yang kedua, tidak ada landasannya bahwa kandungannya terasa sangat ringan. Walaupun nanti kalaupun antum menemukan riwayat ini dan ada sumbernya ya bisa dijadikan juga rujukan. Tapi beberapa ulama seperti Al-Umari, Akram dia Al-Umari ini dalam bukunya As-Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah, atau sudah ada terjemahannya ya, Sahih Sirah Nabawiyah, sudah ada terjemahannya.
Itu bisa dibaca, ini tidak ada sumbernya. Kemudian yang kedua, jimat besi yang dipakai Aminah patah berkeping-keping. Wah, ini jimatnya patah. Ini tidak ada landasannya juga, tidak ada sumbernya. Walaupun ceritanya masyhur ya. Kemudian Aminah bermimpi melihat tanda keagungan Nabi SAW dan mendapat perintah menamainya Muhammad. Nah, ini juga tidak dipastikan. Yang ada sumbernya tadi, nama Muhammad diberikan oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Nah, kemudian kisah yang lemah sekali atau doif. Nabi SAW lahir dengan posisi kedua tangannya langsung menahan badan dan kepalanya mendongak ke arah langit. Kalau bayi gimana lahirnya? Kalau lahir normal ya, jadi kepala dulu ya, namun telentang ya biasanya. Antum belum pernah lihat lahir? Oh ini, oh di film-film ternyata bujang nih, jadi belum pernah lihat. Saya 4 kali melihat istri saya lahiran, yang kelima nggak sempat menemani ya, sakit. Ya bayi itu lahir kepalanya dulu keluar, jadi bukan tangannya dulu ya, repot kalau tangannya dulu, gimana gitu kan. Nah ini kepalanya dulu keluar gitu kan. Nah kalau Nabi Muhammad katanya ini kisahnya lemah gitu kan, posisi tangannya itu langsung menahan badan tengkurap gitu, kemudian kepalanya mendongak ke langit. Nah itu ya, kisah yang doif. Kemudian yang kedua, Nabi sempat diletakkan di dalam periuk terbuat dari batu. Lalu periuk terbelah karena menghalangi pandangan mata beliau ke arah langit. Nah, pernah ada juga yang mengisahkan seperti ini. Gitu. Nah, selanjutnya Nabi SAW terlahir dalam keadaan telah dihitan. Ini juga doif. Yang masyhur, yang populer, apa yang sahih, bahkan Rasulullah dihitan di hari ke-7 ketika ada makdubah atau jamuan. Nah, ini fakta atau yang ada riwayatnya, yaitu Aminah melihat cahaya. Jadi ada penglihatan Aminah itu melihat cahaya memancar dari tubuhnya yang menerangi bangunan-bangunan tinggi di kota Busroh di Syam. Jadi diberi gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika Rasulullah SAW hendak dilahirkan, Aminah itu melihat cahaya, kemudian cahaya itu menerangi bangunan-bangunan di Syam, di Palestina. Ya, apa namanya? Kenapa Syam? Kenapa bukan di Roma, apa di Kisra atau di mana gitu kan? Itu Syam karena Syam. Kenapa Syam? Karena Syam itu ketika itu posisinya adalah sebagai salah satu tempat penyembahan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika awal itu kan kiblatnya ke Masjidil Aqsa kan, di kota Syam di Palestina gitu kan. Nah, kota ini bangunan-bangunan ini menjadi bercahaya gitu ketika Rasulullah SAW lahir. Nah, ini ada di buku Dr. Akram Dia Al-Umari. Apa namanya? Dr. Akram Dia Al-Umari ini salah satu keturunan dari Umar bin Khattab. Masih hidup ya sekarang. Beliau salah satu dosen di Saudi. Dan dikuatkan apa namanya dengan riwayat-riwayat dari Ibu Ishaq, kemudian dari Ahmad, Al-Hakim, At-Tabarani, dan juga Abu Nuaim dan lain sebagainya. Dan juga ada dari At-Tabari juga. Ya, seperti itu dari peristiwa kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke keagungan Nabi dan juga tentang nama dan julukan Syama'il ini ya, lebih karena Syama'il. Di Zoom ada pertanyaan atau di offline? Saya senang kalau offline-nya banyak kayak gini nih. Apa karena ada nasi kebuli? Apa tiap Sabtu kita ini ya buat nasi kebuli apa? Iya enggak lah, saya yakin lah niat antum ini ikhlas tulus ya. Masya Allah nih, apalagi bulan Ramadan ya kan. Iya, walaupun ya namanya mahasiswa ya, tahu sendiri. Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya Wahyal gimana? Ya? Oh belum ya? Oh ya nanti saya share ya. Bentar. Oh ya, saya share dulu. Ini sudah saya copy tadi sebenarnya, cuman lupa.
Bentar ya, saya share dulu. Ya, oke. Sambil ini ya, kalau ada pertanyaan silahkan ya di chat atau di apa ngomong ya nggak apa-apa lah. Kalau puasa takut capek ya di chat. Oke, sudah ya, saya share. Nggak ada pertanyaan? Di Saudi, Dr. Akrom Dia Al-Umari. Saya kurang tahu kampusnya ya. Itu bukunya sempat dibedah ya beberapa Ramadan 2 tahun yang lalu ya sama Ustadz Asep ya. Memang salah satu rujukan kitab Sirah Nabawiyah. Sudah ada terjemahannya. Sahih Sirah Nabawiyah. Tapi saya anjurkan ya sebelum membaca itu antum membaca Al-Mubarakfuri terlebih dahulu. Minimal 3 kali. 3 kali hatam ya. Karena saya coba baca itu agak ya takutnya ini yang ngehang gitu. Karena nge-lag gitu. Bahkan ya kitab-kitab sirah terdahulu saya tidak menganjurkan membacanya bagi para pemula. Kayak Ibnu Hisham, Ibnu Ishaq belum di ini ya. Ibnu Hisham lah yang populer. Karena kebanyakan ininya apa namanya nanti antum bingung sendiri nanti. Kalau untuk pemula disarankan yang saya sarankan itu ya Ustadz juga sarankan itu Al-Mubarakfuri, kemudian juga apa yang kemarin jadi hadiah itu apa yang tipis itu Mustafa Asibai ya. Kemudian ya Al-Umari levelnya di atas itulah. Setelah itu baru nanti yang lainnya. Kalau sudah, apalagi kalau Ustadz Hafiz ya di sini ada kayaknya tadi Ustadz Hafiz ada ya. Ya kalau Ustadz Hafiz sudah advance ya. Dia apa namanya? Yang bahasa Arab kalau lebih bagus malah kalau bisa bahasa Arab. Oke, lanjut ya. Di Zoom ada pertanyaan? Nggak ada? Lanjut. Oke, lanjut ya. Kalau ada langsung ini aja raise hand atau apa chat nggak apa-apa. Biar langsung dijawab. Keagungan tentang nama dan julukan. Yang kita kenal kan Muhammad ya dan Ahmad lah. Sebenarnya nama Rasulullah itu ada banyak. Ada banyak lah. Bahkan siapa ulama itu Ibnu Qayyim itu menyebutkan ada 200. Yes. Oh boleh silakan apa dong? Ya. Sudah disebut di zaman Nabi Adam. Ya memang disandingkannya di mana? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ada di mana kitabnya? Ya. Ya nggak apa-apa. Ya memang para nabi sebagian itu diberikan pengetahuan bahwa nanti ada nabi Khatamul Anbiya atau nabi penutup yaitu dengan nama Ahmad ataupun Muhammad. Bahkan di Taurat, kalau untuk baca Taurat ya, kayaknya nggak ada Taurat. Tapi menurut riwayat-riwayat itu ada namanya Ahmad dan ada namanya Muhammad itu sebagai nabi terakhir dan itu sudah apa namanya diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan di Al-Qur'an ada tuh kan apa Isa itu menyebutkan nanti ada nabi namanya Ahmad. Makanya ketika orang-orang Bani Israel itu berharap bahwa nabi terakhir itu dari mereka sebenarnya. Dan namanya Ahmad yang populer ketika itu namanya Ahmad. Dan beberapa ada nyebutnya Muhammad dan itu sudah disebutkan sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya bahkan bisa jadi mungkin di zamannya Nabi Adam tadi yang Abang sebutkan riwayatnya itu ada sudah menyebutkan nama Muhammad dengan 2 kalimat syahadatnya. Ya. Ini di mana? Buka ya mic-nya. Lihat aja ya.
itu sudah disebutkan. Sehingga makanya permusuhan Yahudi di Madinah itu kan ada 3 kabilah besar Yahudi ya. Bani Nadir, Bani Kainuqa, dan Bani Quraizo itu berharap nabi terakhir itu dari bangsa mereka. Namun ternyata berbeda jalur dari jalurnya Nabi Ismail. Itu makanya sebagian ada yang menyebutkan, ini yang kasarnya yang menyebutkan itu anak budak gitu kan. Karena Ismail itu kan dari Bunda Hajar. Kalau Ishak itu Ishak dan keturunan-keturunan dari Israel gitu kan. Bani Israel itu kan berasal dari Bunda Sarah ya. Bunda Sarah itu istri pertama dari Nabi Ibrahim. Sedangkan Bunda Hajar itu kan hadiah dari Raja Mesir gitu. Dari Raja Mesir melahirkan Ismail. Makanya sebagian orang-orang Yahudi menyebutnya sebagai anak budak gitu kan. Ismail itu berketurunan terus sampai ke Adnan, sampai ke Nabi Muhammad. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf bin Qusay. Dan seterusnya ke atas. Nah, ini nama-nama Rasulullah. Jadi kata sahabat Rasulullah Jubair bin Mut'im menuturkan bahwa Nabi SAW menyebutkan beberapa nama dirinya kepada kami. Nah, kalau kami kan berarti banyak. Maksudnya sahabat itu sedang berkumpul, kemudian Rasulullah SAW berkata atau bersabda, "Aku adalah Muhammad, Anna Muhammad, wa ana Ahmad, dan aku adalah Ahmad. Aku adalah Al-Mahi." Ini bukan Mahyal ya. Ada Mahyal di sini. Mahi artinya penghapus. Melalui aku Allah menghapus kekufuran. Aku adalah Al-Hashir. Al-Hashir ini penghimpun atau ya menghimpun. Kemudian ini AC-nya turun kayaknya. Dengan langkah kakiku manusia akan dihimpun. Dan aku adalah Al-Aqib, penutup. Karena tidak ada nabi setelahku. Nanti ada penjelasannya di belakangnya. Jadi ini yang di dalam satu hadis disebutkan ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 nama. Ya, 5 nama Nabi. Ya. Nah, selanjutnya ini nama dan julukan Nabi SAW. Ada Muhammad tadi ya, dari hadis tadi ya. Ada Muhammad, ada Ahmad, ada Al-Mutawakkil. Ada Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Aqib, Al-Muqaffi, Nabiyu Taubah, Nabiyu Rahmah, Nabiyu Malhamah, Al-Fatih, Al-Amin. Ini kalau nama-nama ini bukan nama yang langsung diberikan atau nama yang ini semacam sifat Rasulullah SAW. Bukan juga gelar yang diberikan dari Quraisy, bukan. Kalau kita kan di Lampung aja kan ada tokoh datang dikasih gelar gitu kan, iya kan. Beberapa waktu lalu ada beberapa tokoh datang ke sini kan, ada siapa calon presiden Anies gitu kan dikasih gelar nama, gelar apa namanya nama daerah gitu kan, datu atau apalah gitu kan kalau di sini atau di manalah gitu, atau gelar honoris causa gitu kan, doktor honoris causa atau apa gitu. Nah ini nama-nama yang mencerminkan kalau Rasulullah itu mencerminkan sifat beliau. Jadi bukan nama yang dibuat gelar kesukuan, bukan. Bukan nanti suku Bani Muthalib membuat gelar kepada Muhammad dengan Al-Hashir, bukan. Tapi ini lebih cenderung kepada sifat Rasulullah SAW. Jadi bukan gelar yang diberikan. Klasifikasi. Nama dan julukan Nabi dapat dibagi dalam 2 klasifikasi. Yang pertama, nama dan julukan khusus yang hanya disandangkan oleh Nabi SAW. Yaitu Muhammad, Ahmad, Al-Aqib tadi ya, penutup, Al-Hashir, penghimpun ya, Al-Muqaffi, Nabiul Malhamah, dan lain-lain sebagainya. Ini adalah yang hanya disandangkan kepada Nabi Muhammad. Jadi tidak disandangkan kepada yang lainnya. Walaupun nanti ada nama-nama dari anak-anak kita atau orang-orang itu namanya Muhammad, namun ditambah
dengan Muhammad siapa atau Ahmad siapa kayak gitu ya. Tapi ada juga nama Muhammad aja. Namun secara sifat ini lebih ke arah penyebutan sifat dari sosok Rasulullah SAW. Termasuk Muhammad, termasuk Ahmad dan lain sebagainya. Nanti kita bahas pengertian Muhammad apa, pengertian Ahmad apa, Al-Aqib dan lain sebagainya. Sehingga nama yang berhubungan dengan sifat itu yang dijuluki atau menjadi julukan khusus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya sekarang kan macam-macam yang namanya bagus-bagus ya. Agung, ada yang nama Agus ini atau siapa? Ferdi, arti Ferdi apa? Iya. Artinya apa? Sambo. Ferdi, janganlah. Artinya apa Ferdi? Ayo. Hah? Berasal dari jauh. Nggak tahu antum. Yang penting Rian, nama arti apa Rian artinya? Masya Allah, nama surga ya. Mudah-mudahan jadi penghuni surga ya. Nah, artinya kan, tapi kan itu doa ya. Kata orang kan nama itu doa. Tapi Rasulullah SAW itu nama itu sudah melekat kepada sifatnya. Lebih ke arah sifat. Ya boleh namanya siapa? Siapa di sini ya namanya? Agung, ada Agung nggak? Nggak ada ya. Agung tapi orangnya nggak agung ya kan. Namanya Soleh tapi orangnya suka main judi gitu kan. Ya mudah-mudahan enggak ya, Soleh beneran gitu kan. Namanya Alim cuman suka ngadu ayam gitu kan. Enggak bersinkron gitu, enggak sinkron antara nama dengan sifatnya. Namun Rasulullah SAW itu nama sekaligus berhubungan dengan sifatnya. Nanti kita bahas. Nah yang kedua, julukan yang disandangkan bersama nabi-nabi lain. Tapi secara khusus Nabi SAW yang paling sempurna di antara mereka. Julukan tersebut antara lain Rasulullah. Ya. Ibrahim juga disebut Rasulullah. Tapi yang paling sempurna itu Nabi Muhammad. Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Yunus, Nabiullah Musa. Itu Nabiullah. Tapi yang paling sempurna adalah Muhammad gitu. Abdullah, kemudian Asy-Syahid, Al-Mubashir, An-Nadhir, Nabiur Rahmah, Nabiut Taubah dan selain sebagainya. Sehingga kaidah jika sifat-sifat yang layak disandarkan Nabi SAW dijadikan nama, ya, maka Nabi SAW akan mencapai lebih dari 200 nama. Masya Allah. Seperti di As-Sadiq, Al-Masduq, Ar-Ra'uf, Ar-Rahim, dan lain sebagainya. Itu disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu Rasulullah SAW punya 200 nama dan sifat yang sangat terpuji. Ini Masya Allah, ini manusia yang paling agung yang kita berhadapan dengan siapa ini sekarang kan? Dengan Rasulullah SAW ya kan? Dengan sifat yang 200 nama. Bayangkan kalau antum misalnya siapa? Rian aja punya 5 sifat aja. Masya Allah ya. Apa? Al-Amin. Masya Allah. Apalagi Al-Mubarak gitu kan. Al-Mubarak kan membawa berkah. Ya kan? Masya Allah. Amin gitu loh. Gak ada yang aminin sih. Apalagi Al-Ghani ya kan, apa yang maha kaya ya kan. Nah itu sifat-sifat. Nah ini Rasulullah SAW punya 200 sifat gitu. Ini AC-nya bisa di ini kayak cetekin lagi. Itu kayaknya turun ya di atasnya pakai sapu atau apa gitu. Itu Rasulullah SAW. Jadi ya bayangkan kalau kita punya 5 aja sifat yang sangat terpuji, yang sifat ini kan yang gelar yang diberikan orang-orang karena sifatnya tertentu gitu kan. Misalnya Al-Amin yang kita kenal ya, Al-Amin. Ya di sekitaran Mekah banyak orang yang amanah, banyak. Namun yang paling amanah itu Rasulullah SAW. Itulah disebut Al-Amin. Beliau kan yang dititipi oleh orang-orang Quraisy, harta benda, uang dan segala macamnya, kemudian perniagaan ketika berdagang kan gitu. Sejak kapan Rasulullah disebut Al-Amin? Ada yang tahu? Dari kecil, usia berapa? Kecilnya berapa?
Hah? Waktu sama Khadijah. Yang populer apa? Yang populer ketika peristiwa apa? Pengembala kambing. Ini masalahnya. Ya nggak apa-apa sih. Emang kita belum bahas. Nanti lah masih lama. Membawa dagangan. Usia berapa kira-kira? 25. Masya Allah. Berarti udah baca Mubarak Furi ya kayaknya. Udah hatam ya? Mubarak Furi udah hatam belum? Yang populer kan ketika pemugaran Ka'bah kan. Ketika usia berapa itu Rasulullah? Itu 5 tahun sebelum kenabian. Jadi usia berapa? 35. Nah itu ketika 5 hari 5 malam orang-orang Quraisy nggak sepakat untuk meletakkan Hajar Aswad. Siapa nih peletak Hajar Aswad? Ribut hampir perang itu 5 hari 5 malam. Akhirnya mereka bersepakat, oke, kita nginep di sini semua. Barang siapa yang besok pagi datang, paling pagi datang, itulah dia yang akan meletakkan Hajar Aswad. Nah, ketika itu Muhammad datang. Nah, hadza al-amin, kata orang-orang Quraisy. Hadza Muhammad, inilah dia al-amin. Artinya kan sudah dikenal orang-orang, ya sudahlah. Kalau dia mah nggak usah ditanya lagi, udah inilah cocok gitu kan. Namun itu sudah dikenal sejak usia 35. Ada satu perkataan dari Abu Thalib. Jadi ketika hendak membawa barang dagangan Bunda Khadijah. Jadi kan ketika itu Mekah itu dalam kondisi paceklik ya, perdagangan tidak seramai seperti biasanya. Kemudian Rasulullah SAW yang biasa membantu paman-pamannya untuk berdagang, kata Abu Thalib berkata, ya Muhammad, dagangan paman-pamanmu ini sedang kondisi turun gitu, kondisi yang tidak baik-baik saja gitu. Sudah saatnya juga engkau bekerja ke orang lain gitu. Nah, engkau pun sudah dikenal sebagai Al-Amin. Nah, itu sebelum usia 25 kan? Artinya sebelum Bunda Khadijah melamar Rasulullah kan di usia 25 tahun. Nah, itu sudah dikenal sebagai Al-Amin. Jadi jauh sebelum peristiwa Ka'bah, jauh sebelum Rasulullah SAW menikah dengan Bunda Khadijah. Jadi sejak semasa Rasulullah SAW membawa barang dagangan paman-pamannya. Nah, kisarannya usia sekitar ya 20-an tahun lah. Gitu kan, 20-an tahun udah sudah disebut gelar Al-Amin. Masya Allah, jadi Rasulullah itu sudah punya, istilahnya sudah punya viral lah, sudah apa? Kalau istilah politik sekarang apa? Elektabilitas. Ya, popularitas ya. Sejak usia 20 tahun, bayangkan antum usia masih kuliah, tapi sudah punya popularitas yang sangat tinggi. Bukannya sebagai presiden BEM, sudah siap jadi gubernur gitu kan. Usia 20-an tahun sudah siap jadi gubernur atau sudah siap jadi wali kota atau segala macamnya. Jadi popularitas dan elektabilitasnya sudah tinggi. Ya berbeda sama kita sekarang ya, usia 40, 50 baru pasang foto di mana-mana kan. Coblos saya saya ini namanya siapa gitu, nggak kenal gitu juga kan. Nah itu apa namanya, salah satu sifat Rasulullah SAW itu Al-Amin yang sudah dikenal sejak usia muda. Nah disebut juga, makanya disebut nama Al-Amin. Rasulullah disebut Muhammad, Ahmad dan segala macamnya. Baik, kita bahas beberapa ya nama-nama Rasulullah. Pertama Muhammad. Semua nama Nabi SAW berasal dari sifat yang mengandung makna pujian. Muhammad ini kan dari kata mim, ha, mim dan dal ya. Ham. Kalau kita baca Al-Fatihah, Alhamdulillah, ya kan, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Nah itu kan akar kata dari Muhammad. Sebenarnya kan kalau di kaidah bahasa Arab, yang ngerti bahasa Arab ya, saya juga baca-baca sedikit. Idealnya kan hamidah atau hamid. Atau kalau mau dijadikan mimnya di depan jadi Mahmud, ya kan? Kenapa jadi Muhammad gitu kan? Nah, ini punya pengertian berbeda.
Muhammad itu kan kalau ada tasdid itu beberapa kaidah itu kan kalau ditasdidkan itu bener-bener jiddan gitu kan. Bener banget gitu kan. Sangat sangat gitu kalau ada jiddan ya. Nah, itu sangat gitu. Nah, Muhammad itu punya sifat yang sangat sangat terpuji. Ya, sempurna pada diri Nabi Muhammad. Muhammad adalah nama yang paling masyhur dan disebut dalam Taurat. Nah, ini ada riwayatnya, di Taurat ada nama Muhammad. Muhammad berarti orang yang sangat-sangat terpuji karena memiliki sekali sifat yang layak dipuji. Ya, ini jadi Muhammad tuh mengumpulkan banyak sifat sangat terpuji, makanya disebut Muhammad. Mimnya kan ada tasjid ya, Muhammad. Apa haknya? Muhammad, Muhammad gitu kan mimnya. Memiliki sifat yang sangat terpuji, dia layak dipuji melebihi siapapun karena banyak sekali kelebihan yang dimiliki dirinya, agamanya dan juga umatnya. Muhammad. Makanya orang-orang Quraisy terutama siapa istrinya Abu Lahab siapa? Wa mra'atuhu siapa namanya? Di surat Al-Ahzab itu kan wamratu hammalatal hatab. Nah, siapa nama istrinya Abu Lahab? Ummu Lahab. Bukan. Nama Ummu Jamil. Ummu Jamil sangat cantik ya. Jamilah. Cantik sebenarnya istrinya Abu Lahab tuh. Cuman karena kecantikannya mulutnya itu sangat-sangat menghasut gitu, menjadi penghasut. Makanya disebutkan dalam surat Al-Ahzab kan tabbat syada abi lahabi wa tab kan wamra'atuhu. Setelah membahas Abu Lahab, di samping Abu Lahab itu ternyata yang membuat Abu Lahab itu sangat-sangat memusuhi Rasulullah itu bukan karena pribadi dianya sendiri, tapi karena ada wamra'atuhu, istrinya yang terus-menerus membisikkan keburukan tentang Muhammad. Sebelum turunnya ayat ini, sebelum turunnya surat Al-Ahzab, itu Abu Lahab terkesan sendiri memusuhi Rasulullah. Terkesan ya oleh orang-orang di sekitarnya. Namun dibukakan tabir oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata yang menjadi pembisik dari Abu Lahab adalah Ummu Jamil wa mur'atuhu, istrinya. Makanya nih ibu-ibu hati-hati kalau ngomong sama suami ya. Nanti jangan menghasut ke keburukan suami-suaminya. Ya, kasusnya kan rame ya. Siapa? FS ya, kemudian yang kemarin mukulin ya Fikri dan segala macamnya itu karena apa? Karena perkataan dari perempuan. Jadi perempuan harus menjaga perkataannya, jangan sampai menghasut karena lidah itu bisa lebih tajam daripada pedang. Masya Allah, asik ya. Nah itulah, sehingga setelah turunnya ayat ini, dibukalah tabir oleh Allah, ternyata penghasutnya adalah Ummu Jamil. Sehingga Ummu Jamil ini marah-marah akhirnya. Menyebut Muhammad ini menjadi apa? Muzammam. Muzammam. Jadi istilah Muhammad, nama Muhammad jadi Muzammam gitu. Tapi ya nggak ketemu juga. Siapa nggak ada yang kenal Muzammam itu siapa? Muzammam nggak ada yang kenal di Quraisy itu nggak ada yang kenal Muzammam. Jadi mau melesetin, cuman nggak ketemu gitu. Walaupun Ummu Jamil ini pintar dalam bersyair, pintar memilih kata-kata, makanya ketemu dengan Muzammam itu. Istilah Muzammam dibalik yang sangat tercela artinya. Kalau Muhammad sangat terpuji dengan mengumpulkan banyak pujian, mengumpulkan banyak yang layak dipuji, maka Muzammam kebalikannya dari Muhammad. Namun orang-orang nggak terpengaruh juga dengan istilah yang disebutkan dengan Muzammam seperti itu. Disebutkan dengan terpaksa gitu. Samalah kita. Sekarang kita disebut teroris gitu kan. Islam teroris, cuman nggak ketemu juga. Kok Islam, padahal ajaran Islam nggak ada yang berhubungan dengan teroris kan seperti itu. Jadi Barat tuh menyasar, memvonis, ya vonis itu kan salah satu
keburukan yang disematkan gitu kan ya. Memvonis umat Islam teroris, cuman ya sifat Islam, nama Islam sendiri kan selamat ya kan, apa nggak ada hubungannya dengan teroris, berbeda jauh seperti itu. Itulah yang nggak ketemu ininya. Yang kedua Ahmad. Ahmad adalah nama yang disebut oleh Nabi Isa alaihissalam untuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itu ada di Al-Qur'an dan juga di Injil juga ada. Dan orang-orang orang-orang Kristiani ketika zamannya Quraisy itu sudah populer nama Ahmad, Ahmad, Ahmad. Makanya pengikut Nabi Isa yang masih mengikuti pendeta-pendeta ketika itu, termasuk dari Waraqah bin Nawfal, kemudian beberapa orang-orang yang disebut Hanifiyun, ya, Hanifiyun, ada pembahasannya nanti ya, pernah dibahas, itu menyebutkan nama Ahmad sebagai nabi terakhir. Gitu. Kemudian Ahmad mengandung artinya pujian juga. Jadi Muhammad, Ahmad, ini ada nama Ahmad. Ada Anam ya? Anam Ahmad bukan? Anam aja. Ada Ahmadnya nggak? Muhammad Anam, masya Allah. Ahmad Nurjaya, enggak ya? Ya, Ahmad mengandung artinya pujian. Ahmad berarti orang yang paling pantas mendapat pujian terbaik. Nah, perbedaannya dengan Muhammad, kalau Muhammad itu sifatnya kuantitas. Jadi banyak pujian, tuh kan, kemudian dikumpulkan menjadi Muhammad. Namun Ahmad itu lebih ke arah kualitas orangnya, gitu. Terpuji dengan cara yang paling baik. Nah, itu Ahmad namanya. Insya Allah nih, nanti punya anak nama Ahmad, Muhammad ya. Insya Allah. Al-Mutawakkil. Al-Mutawakkil sebagai nama Rasulullah SAW disebut dalam Taurat. Ada di Taurat ya. Kalau nggak percaya silakan baca Taurat. Abdullah bin Amr menyatakan, aku membaca sifat Nabi SAW dalam Taurat seperti berikut. Ini pernah baca Taurat ya, Abdullah bin Amr. Muhammad, utusan Allah, dia adalah hambaku dan utusanku. Aku menamai dengan Al-Mutawakkil. Dia tidak kasar, tidak acuh, tidak gaduh di pasar. Dia tidak membalas keburukan dengan keburukan, tapi memaafkan dan berlapang dada. Aku tidak akan mewafatkannya hingga aku menegakkan agama yang sebelumnya menyimpang, yaitu manusia mengatakan la ilaha illallah. Al-Mutawakkil. Jadi yang tidak kasar, yang memaafkan, tidak membalas keburukan. Al-Mahi. Al-Mahi berarti penghapus. Maksudnya adalah dengan mengutus Rasulullah SAW, Allah menghapus kekufuran secara masif. Tidak seperti yang terjadi pada masa nabi-nabi sebelumnya. Jadi kalau nabi sebelumnya, kita sering baca ya di kisah-kisah para nabi, sebagian para nabi itu pengikutnya masih dalam keadaan kufur. Ya, Nabi Soleh itu kan, Nabi Soleh itu kufur sebagian. Nabi Lut bahkan keluarganya ikut kufur ya kan, istrinya. Nabi Nuh juga seperti itu. Istri dan anaknya juga tidak beriman kepada Nabi. Sedangkan Rasulullah SAW disebut Al-Mahi itu menghapus kekufuran secara masif. Jadi sebagian besar manusia hampir beriman, walaupun sebagian belum sampai. Ya. Tapi sekarang berapa jumlah umat muslim di dunia? Ada 2 miliar lebih ya. Dari sekitar berapa? Sekarang penduduk dunia berapa? 8, 7, 8 miliar ya. Hampir kan, hampir seperberapanya kan. Itu muslim, walaupun muslimnya tidak tidak seperti Rasulullah dan para sahabat dan juga sebaik-baik sebenar-benarnya muslim seperti itu. Namun menghapus kekufuran itu. Dan juga bisa disebut juga menghapus syariat-syariat Nabi sebelumnya. Al-Mahi gitu kan. Jadi nggak ada lagi tuh syariat Nabi Isa sekarang karena sudah ada Rasulullah. Jadi yang
Gimana Ustaz kalau ada pengikut Nabi Isa? Ya udah nggak bisa lagi karena sudah ada Rasulullah. Gitu. Gimana pengikut Nabi Musa masih percaya Taurat? Nggak bisa lagi. Gitu. Kalau sudah mengetahui dan ada Nabi penutup. Makanya kan Umar ketika itu pernah bawa Taurat ya kan. Dilihat sama Rasul. Apa yang kau bawa Umar? Taurat. Risalahku lebih layak engkau bawa gitu dibandingkan kalaupun ada Nabi Musa di sini, maka Nabi Musa pun akan ikut kepadaku, kata Rasulullah kan gitu. Kemudian al-hasyir. Al-hasyir berarti orang yang menghimpun dan mengumpulkan. Maksudnya manusia dikumpulkan dengan keberadaan Nabi SAW. Kenabian Nabi SAW seakan-akan berfungsi untuk menghimpun manusia. Jadi dikumpulkan seluruh manusia. Kalau nabi-nabi sebelumnya itu diutus kepada kaumnya saja. Sebagian di mana ya kan Nabi Ibrahim di mana, nanti Nabi Soleh di mana, setelahnya Nabi Yunus di mana, seperti itu. Jadi nggak secara global gitu, secara mendunia. Tapi Rasulullah SAW al-hasyir, menghimpun seluruh manusia untuk beriman kepadanya. Al-aqib, al-aqib artinya orang yang terakhir. Maksudnya Rasulullah SAW muncul sebagai akhir dari rangkaian kemunculan para nabi, sehingga tidak ada lagi nabi setelah beliau. Status ini juga sama seperti penstempel, sudah selesai. Makanya kalau ada nabi-nabi baru, kan di Al-Quran ada tuh khotamun nabi, Rasulullah SAW sebagai penutup para nabi. Ada yang menyebut khotam itu sebagai bukan penutup, apa istilah lain gitu. Jadi sehingga muncullah nabi-nabi baru. Ada sekarang Ahmadiyah ya kan, Mirza Ghulam Ahmad ya kan, dan lain sebagainya, Lia Eden dan sebagainya. Itu apa nabi-nabi baru. Nah, ini al-aqib dan Rasulullah SAW mengatakan sendiri itu aku adalah al-aqib, orang yang terakhir, yaitu tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah SAW. Kemudian al-muqaffi. Al-muqaffi berarti orang yang mengikuti dari belakang. Artinya mengikuti sudah ada nabi-nabi sebelum Rasulullah. Jadi mirip-mirip dengan al-aqib, cuman ini yang mengikuti. Dan ini yang finalnya lah, penutupnya. Gitu. Mengikuti jejak risalah para nabi sebelumnya. Dan ini penyempurna. Di barang siapa mengikuti risalah nabi-nabi lain belum sempurna. Dan inilah penyempurna nabi-nabi sebelumnya. Nabi Taubah, maksudnya melalui Nabi SAW Allah membuka gerbang taubat bagi seluruh penghuni bumi sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubat mereka dengan cara yang tidak pernah dilakukan kepada umat-umat sebelumnya. Antum tahu cara taubatnya Bani Israel, nabinya apa? Umatnya Nabi Musa di Al-Quran ada itu. Ada nggak cara taubatnya umatnya Nabi Musa ketika mereka bertaubat dari menyembah patung anak sapi yang apa dihasut oleh Samiri. Cara taubatnya apa? Mereka naik ke bukit sampai nanti Allah timbulkan kabut. Setelah kabut itu datang, gelap gitu kan. Mereka saling membunuh. Itulah taubatnya kaumnya Nabi Musa. Kita taubatnya mudah, sederhana ya kan, baca istighfar ya kan, taubatan nasuha, kemudian tidak berjanji tidak mengulangi lagi. Tapi kaum-kaum sebelumnya mereka taubatnya dengan cara-cara yang luar biasa, cara-cara yang ya sampai menyiksa dirinya sendiri. Itu taubatnya nabi-nabi sebelum kaumnya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad disebut Nabiut Taubah dengan cara yang manusiawi yang dengan mudah kita bisa bertaubat. Kemudian Nabiul Malhamah, Nabiul Malhamah. Al-Malhamah berarti perang. Waduh, Nabi kita suka perang ya dia kan. Nah, ini dihasut oleh dibuat-buat oleh orang-orang ya misionaris yang nggak suka sama Islam, Islamophobia ya. Maksudnya Nabi diutus untuk berjihad melawan musuh-musuh Allah. Dan jihadnya Rasulullah dan umatnya melebihi Nabi dan umat manapun. Ada yang Nabi lain berperang? Ada nggak? Nah, Nabi Daud berperang hanya melawan Jalut. Setelah itu udah. Nabi mana lagi? Nabi Musa nggak berperang. Nabi Musa lari bahkan kan kejaran Fir'aun. Nggak berperang Nabi Musa. Perang nanti lawan
orang-orang Goliat di Palestina. Cuman udah setelah itu udah. Kemudian Nabi mana lagi? Nabi Yunus enggak berperang. Nabi siapa lagi? Nabi Harun juga enggak. Nabi Ibrahim apalagi enggak ada riwayat Nabi Ibrahim berperang. Nah, Nabi yang paling banyak berperang itu Nabi Muhammad SAW. Dan ini menjadi bagian dari disebut Nabiul Malhamah. Dan ini tidak perlu juga ditutup-tutupi. Sekarang kan ada aneh kurikulum tentang perang, nggak boleh gitu kan. Ya ini risal, sirah loh, sirah Rasulullah gitu. Ada perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, Hunain, Tabuk, dan lain sebagainya. Ya, ini bagian dari risalah berperang. Nanti kita akan bahas apa sebenarnya fikih jihad, kemudian fikih perang seperti apa, di mana kondisi perang yang harus berperang, di mana tidak boleh berperang, itu ada waktu-waktunya. Sama seperti puasa Ramadan kan, waktunya hanya bulan Ramadan, yang lainnya sunnah, gitu kan. Berperang juga ada fikihnya, jihad itu ada fikihnya, ada aturannya. Tidak boleh juga kita memudahkan dalam tanda kutip berjihad perang langsung gitu, nggak bisa. Jihad itu harus disepakati sama pemimpin atau khalifah atau pemimpin negara. Kalau sekarang nggak ada khalifah, pemimpin negara itu harus disepakati. Tidak boleh individu atau organisasi itu menyatakan jihad secara sendiri gitu. Makanya kan ya ramai-ramai bom jihad segala macam, salah satunya karena kesalahan dari penafsiran istilah jihad itu sendiri. Penafsiran dari peperangan itu sendiri seperti apa. Jadi kesalahan-kesalahan itu yang membuat Islam itu menjadi buruk bahkan citranya. Jadi ada syariat berperang, ada tata caranya, ada fikihnya dan segala macamnya. Nabiul Malhamah, nabi yang berperang. Walaupun nanti misionaris, orang-orang Islamophobia menggambarkan Rasulullah SAW itu suka berperang, gitu kan? Ya, ini suruh baca Mubarak Furi aja dulu. Atau suruh ngaji sirah ya di sini atau gimana lah. Rasul suka perang ya, memang waktunya berperang. Waktunya nanti tidak berperang ya tidak perlu berperang. Nah, selain Nabiul Malhamah, Rasulullah SAW juga Nabiul Rahmah, nabi yang diutus sebagai rahmat, kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Rasulullah pernah bilang, "Anna rahmatul muhdah." Saya ini hadiah bagi seluruh alam semesta. Jadi Rasulullah itu jadi hadiah bagi seluruh umat manusia. Yang namanya hadiah kan suka ya dikasih hadiah ya. Apalagi hadiah kuis ya, dapat kue. Apalagi dapat nasi kebuli gitu kan, hadiah. Nah itu Rasulullah itu hadiah terbesar bagi umat manusia. Menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kayak disebut Nabi Rahmah. Melalui Nabi SAW, Allah menunjukkan kasih sayangnya kepada seluruh penghuni bumi, baik mereka yang beriman maupun kafir. Kalau dulu orang-orang kafir sebelum Nabi Muhammad langsung diazab. Tadi dilemparkan batu, ditenggelamkan di dasar tanah, dan segala macamnya. Tapi Rasulullah SAW, karena rahmatnya, Allah itu masih merahmati umatnya yang mengikuti Rasulullah, dan juga bahkan yang kafir dengan Rasulullah. Nggak ada ceritanya Quraisy itu diazab oleh Allah, nggak ada. Di sirah nggak ada, di Al-Quran juga nggak ada. Quraisy itu diazab gitu, dikasih gempa gitu kan, nggak ada. Karena saking rahmatnya Allah, karena ada nabinya di situ. Bahkan kan pernah mau dilempari gunung kan sama malaikat gunung gitu kan. Atau Rasul jangan gitu kan di Taif gitu kan, Bani Sakif. Jangan gitu, karena nanti bisa jadi keturunan mereka akan menjadi pejuang-pejuang Muslim, pejuang Islam. Orang yang beriman adalah orang yang mendapatkan bagian terbesar dari kasih sayangnya. Jadi kalau ada orang beriman, dia tidak punya rasa kasih sayang, maka bisa dipertanyakan mengikuti Rasulullah atau mengikuti siapa? Ya bentar-bentar mengkafirkan orang, bid'ah gitu kan. Neraka, konsekuensi bid'ah kan neraka jadinya kan. Nah, itu hati-hati. Kalau orang suka terlalu tegas, maksudnya terlalu
sangar untuk sama kaum muslimin, itu dipertanyakan keimanan gitu. Orang beriman adalah orang yang mendapatkan bagian terbesar dari kasih sayang Allah. Nah, sedangkan orang kafir merasakan kasih sayang tersebut ketika hidup di bawah naungan pemerintahan Rasulullah dan juga para sahabat. Terikat perjanjian dan mendapatkan jaminan. Al-Fatih. Dua lagi ya. Al-Fatih berarti pembuka, pencerah. Jadi bukan hanya milik Muhammad Al-Fatih di Konstantinopel. Sebelumnya Rasulullah juga menyebut dirinya sebagai Al-Fatih. Atau memiliki nama Al-Fatih. Melalui Nabi SAW Allah membuka petunjuk hidup yang didambakan seluruh manusia. Allah Subhanahu wa taala membuka mata tertutup, telinga tersumbat dan hati yang terkunci. Allah membuka negeri-negeri kafir kepada cahaya iman. Jadi tadinya kafir di futuhat ya. Makanya istilah yang tepat untuk penaklukan suatu wilayah itu futuhat, fatahilah. Fatih gitu. Jadi bukan penyerbuan, bukan penaklukan. Istilahnya futuhat. Para ulama sejarah juga menyebutnya futuhat dari Al-Fatih atau kemenangan, membuka. Al-Fatihah kan pembuka ya, membuka pintu surga, membuka jalan ilmu, dan juga membuka amal soleh, membuka kemudahan dunia dan kebahagiaan akhirat. Disebut Al-Fatih. Yang terakhir yang kita sudah sama-sama kenal, Al-Amin. Berarti orang yang amanah, memegang amanah. Ketika Rasulullah SAW hijrah, itu kan Ali diminta menggantikan. Selain menggantikan tidurnya Rasul, ketika para orang Quraisy itu mau membunuh, itu menggantikan untuk mengembalikan barang-barang yang dititipkan kepada Muhammad Rasulullah. Dan itu butuh waktu 3 hari untuk mengembalikan. Jadi saking banyaknya barang-barang yang dititipkan, butuh waktu yang lama gitu. Ali itu mengembalikan. Jadi unik gitu. Di satu sisi orang-orang memusuhi, orang-orang tidak mau ikut beriman, orang-orang Quraisy. Di satu sisi mereka nitipin barangnya ke orang yang dimusuhi. Gimana ya? Ya Nurjaya misalnya lagi marahan sama Rian gitu kan. Udah seminggu gitu. Tapi nitip barang sama Rian, tuh 2 miliar ya. Duit. Ya unik kan. Gimana lah kalau kita nitip sama orang yang kita sebel gitu. Orang yang gak kita suka. Ya inilah. Ini unik ya. Jadi Al-Amin seperti itu. Rasulullah SAW manusia yang paling pantas menyandang julukan Al-Amin. Walaupun di sekitarnya ada orang-orang yang amanah juga. Karena beliaulah yang dipercaya Allah untuk memegang amanah wahyu dan agama. Nabi adalah orang yang paling dipercaya oleh semua penghuni langit dan penghuni bumi. Ya, itu demikian tentang kelahiran, kemudian juga nama dan julukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan kalau ada pertanyaan di Zoom maupun di offline. Waktu buka masih lama. 20 menit lagi. Tentang kelahiran. Ya, silakan Mahil. Ya. Berbeda-beda cara taubatnya umat-umat Nabi sebelumnya. Dan itu rata-rata ekstrim-ekstrim. Bahkan sampai menghilangkan nyawa. Itulah keberkahan kita menjadi umat Muhammad ya. Coba bayangkan antum jadi umatnya Nabi Musa. Gimana cara taubatnya? Itu naik ke bukit dan itu ada syariat-syariat tersendiri. Gitu. Saya nggak terlalu hafal ya syariat cara taubatnya mereka. Cuman yang teringat yaitu ya, naik ke atas bukit, kemudian sampai kabut datang, gelap, kemudian saling membunuh. Dan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubatnya. Caranya begitu. Samalah dulu ketika syariatnya nabi-nabi sebelumnya anjing itu boleh ya kan ikut dengan manusia segala macam gitu. Bahkan ada seorang wanita yang buruk dia memberi minum anjing dengan sepatunya dia masuk surga. Ya syariat-syariat nabi sebelumnya itu berbeda-beda caranya. Berbeda-beda
Bahkan kan Ashabul Kahfi kan dengan seekor anjing kan. Padahal anjing di masa kita, di masa syariatnya Rasulullah itu kan menjadi binatang yang haram untuk hidup dengan kita, kecuali dengan kaidah fikih tertentu, misalnya anjing pemburu atau yang segala macamnya gitu. Seperti itu. Caranya berbeda-beda. Nah, inilah kemudahan yang Allah berikan, makanya rahmat Allah itu diturunkan satu paket dengan Rasulullah SAW. Mudahnya dalam bersyariat kita gitu, bersyariat dengan caranya Nabi Muhammad. Berbeda syariat dengan nabi-nabi sebelumnya. Sangat sulit gitu, bersyariatnya. Ya, itu. Yang lain ada? Silakan. Ya, Bejo, silakan Bejo. Ya. Yang kita tahu kan ada kalender Islam. Ya. Nah, kalau terkait dengan bulan ini, jadi ya. Ya. Nanti tapi dia kalau buat itu harus yang ya, apa sendiri itu sudah ada. Ya. Kalau untuk bulan itu sudah dikenal sebelum masa Rasulullah SAW, jauh sebelum masa Rasulullah SAW. Dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Ula, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah itu sudah dikenal sebelum Rasulullah, bahkan jauh sebelum itu. Makanya kan orang-orang mengenal dengan Ashharul Hurum, bulan-bulan yang haram, bulan-bulan suci. Rasulullah bilang di Al-Quran ada tuh Ashharul Hurum, cuman tidak disebutkan nama bulannya, dijelaskan oleh hadis. Ada 4 bulan haram, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram, dan Rajab ya. Itu bulan-bulannya Allah dan itu banyak-banyak beribadah di situ. Kenapa Ramadan gak dimasukkan? Nah, ini berbeda ceritanya. Ramadan itu bukan bulan suci. Kadang kita salah tafsir ya, salah menyebutkan. Ramadan itu adalah bulan Mubarak, Sahrul Mubarak, bulan berkah. Bulan suci maksudnya itu bulan tidak boleh ada pertumpahan darah di Mekah atau di Jazirah Arab secara umum. Itu sudah dikenal. Makanya kemarin saya disuruh ngisi Ramadan bersama Rasulullah. Ya. Saya bingung ini Ramadan kapan? Karena Rasulullah dari lahir sampai meninggal itu mengalami Ramadan. Jadi 63 tahun Rasulullah mengalami Ramadan. Gitu. Syariat Ramadan sendiri, puasa sendiri kan di 2 Hijriah. Itu sudah ada. Jadi orang sudah mengenal. Makanya disebut Hajj, Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulhijjah itu bulan-bulan haji dan Muharram. Tepatnya nanti di 10 Zulhijjah itu kan hajinya ya. 9, 10, 8, 9, 10 Zulhijjah. Nah, kenapa dilarang berperang? Salah satunya adalah karena orang-orang datang ke Mekah ketika itu untuk beribadah haji. Ini jauh sebelum Rasulullah ya. Bahkan sudah zaman Amr bin Luhai juga sudah ada kan. Amr bin Luhai ingat ya, yang meletakkan berhala pertama di Ka'bah. Dan mungkin bisa jadi sejak masa Nabi Ismail bisa jadi ya. Tapi saya kurang tahu riwayat jelasnya. Jadi karena syariat haji kan sudah ada sejak Nabi Ismail dan Ibrahim gitu. Sehingga ya berkembang di situ penamaan bulan. Bisa jadi Safar itu kan perjalanan. Jadi setelah Al-Muharram, Safar, mereka melakukan perjalanan, perdagangan dan segala macamnya. Saatnya untuk melakukan perjalanan. Nah, itu sudah dikenal. Walaupun tahunnya itu tidak bisa dihitung. Jadi masing-masing kabilah punya perhitungan tersendiri tentang tahunnya. Tapi nama-nama bulannya itu sudah populer dikenal. Baru nanti setelah zaman Khalifah Umar bin Khattab baru ditetapkan tanggal atau tahun Hijriah. Dihitungnya dari mana? Dari peristiwa hijrah. Namun tidak pas ditentukan 1 Hijriah itu peristiwa hijrahnya Rasul. Karena Rasulullah SAW hijrah bulan apa? Rasulullah SAW hijrah bulan apa? Bulan Rabiul Awal yang populer.
Ya, mirip seperti kelahiran, mirip seperti wafatnya, mirip dengan peristiwa hijrah. Makanya disebut, ada yang menyebutkan memperingati Maulid Nabi itu, ada yang memperingati 3 peristiwa, peristiwa kelahiran, peristiwa hijrah, dan peristiwa wafatnya Rasulullah SAW. Nah, baru ditetapkan oleh Khalifah Umar dihitung dari masa hijrahnya Rasulullah SAW. Dan ditetapkanlah Muharram sebagai bulan pertama dalam penanggalan hijrah. Seperti itu. Jadi tahun hijrahnya itu, tahun hijriahnya baru ditetapkan masa Khalifah Umar. Tapi penetapan 1 hijrah atau 0 hijrah ya, nanti 1 tahun itu baru diambil dari peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW. Karena itu momentum yang sangat-sangat berkesan dan sangat-sangat ya akan nanti memutar balik kondisi peradaban dunia dari awal hijrah. Nah, makanya kita kenal peristiwa masa periode Makkiyah, periode Mekah maksudnya, dan periode Madinah. Periode Mekah adalah Rasulullah menghimpun SDM-SDM, mendidik manusia-manusia. Setelah itu baru hijrah, baru awal tonggak kebangkitan pembentukan umat di situ, di hijrah. Seperti itu. Jadi bulannya sudah dikenal, namun tanggal atau tahunnya itu baru ditetapkan di masa Khalifah Umar bin Khattab. Dihitung dari peristiwa hijrahnya Rasulullah. Jadi udah berpuluh-puluh tahun kan. Umar bin Khattab tahun berapa jadi khalifah? Ya. Masya Allah. Berhadiah ya. Nasi kebuli. Ya Rasulullah kan 10 tahun di Madinah, ya kan, berarti kan udah 10 Hijriah, tahun 10 Hijriah. Nanti dilanjutkan 2 tahun masa pemerintahan Abu Bakar. Setelah itu baru Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu memerintah 10 tahun. 10 tahun, 2 periode. Nah, ini ada yang menambah jadi 3 periode. Lanjut, siapa lagi? Tafadhol. Kalau tidak ada, kita akhiri. Di Zoom ada? Udah siap-siap buka ya kayaknya ya. Udah sepi kayaknya. Lah. Ya. Oke, siap. Baik, ini tentang kita akhiri tentang masa kelahiran dan juga nama dan julukan. Pekan depan kita lanjutkan tentang masa remaja Rasulullah SAW, pengasuhan dan masa remaja ya. Pengasuhan di Bani Sa'diyah seperti apa kejadian-kejadiannya dan kondisi alamnya seperti apa Bani Sa'diyah. Apakah seperti yang gambaran kita selama ini Bani Sa'diyah itu seperti apa, dan juga terjadi pengasuhannya seperti apa, dan juga masa remajanya Rasulullah itu bagaimana. Apakah selama ini kita mengenal Rasulullah hanya mengembala kambing dan juga berdagang ikut paman-pamannya, atau ada peristiwa-peristiwa lainnya. Nah, itu yang perlu kita perdalam. Kalau bisa ya dibaca dulu bukunya, Mubarakfurinya atau apa gitu yang punya Sirah Nabawiyah, biar diskusinya lebih enak ya. Ya takutnya saya ngomong terus, yang lainnya ini kan, biar ada ini juga. Nggak apa-apa, nggak mesti bertanya, bisa berkomentar dan sebagainya. Ya demikian kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bukanya disiapin. Mau bikin apa? Teh apa? Silakan. Oh ya. Yang mau request silakan. Yang di Zoom ya masing-masing ya. Ya, buka online. Enggak apa-apa, nanti nonton kita. Jazakallah khair ya. Ini Zoom. Terima kasih.